lagi praktek perubahan wujud benda. Ya, kalau kemarin kita prakteknya hanya 2 saja, hari ini kita mau praktek lebih dari 2. Berapa? Ya. Oke, ini coba sebelum kita memasuki Maya pengen tahu kabarnya anak-anak ini. Semoga nanti menjawabnya lebih semangat lagi karena masih pagi, ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, semua sehat, semua ceria, dan semoga kita semua diberi kecerdasan dan kesehatan yang luar biasa. Selanjutnya, coba Bu Maya mau mengabsen kalian dulu ya. Adelia ada? Adinda? Arfan? Asmiranda? Azandra? Azandra? Aska? Azandra? Bilkis? Cika? Alhamdulillah semua hadir semua, ya. Oke. Kalau sudah hadir semua, coba Maya ulang lagi. Hari ini kita mau mempelajari pelajaran apa? Dengan materi apa? Sebelum kita memasuki pelajaran, saya punya cerita. Ceritanya judulnya ini. Seorang anak menangis karena es krimnya mencair. Ini ada gambar seorang anak sedang makan es krim di mana? Di taman. Bagaimana ceritanya ini? Ada anak namanya Benny. Pada waktu pagi, Benny bangun tidur dengan senyum yang sangat lebar. Karena kenapa? Karena akan mendapatkan es krim kesukaannya. Kemudian, di mana makannya? Di tempat favoritnya yaitu di taman, kemudian di bawah pohon yang sangat indah. Nah, di sana Benny makan es krimnya sambil es krimnya itu yang dipegang kerucutnya ya, bukan es krimnya ya, es krim yang ada kerucutnya. Nah, tetapi pada waktu itu matahari itu sudah muncul, jadi rasanya itu banyak seperti biasanya pada waktu pagi, ya. Kemudian tiba-tiba es krimnya Benny itu mencair, meleleh sedikit saja, masih meleleh sedikit. Kemudian Benny berlari. Kenapa berlari Benny? Kenapa? Karena dia kaget. Kenapa es krimku mencair secepat ini? Padahal dia tadi duduknya di bawah pohon yang indah dan di taman. Kenapa kira-kira kok mencair? Nah, Benny berpikir, apa yang bisa saya lakukan supaya es krim saya ini tidak mencair secepat ini? Ya. Terus Benny kemana? Benny memegang es krimnya secara berhati-hati dan berjalan dengan hati-hati. Kemudian
menikmati es krimnya. Itu seperti ada di gambar itu ya. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya, coba berpikir sebentar saja. Apa yang kamu lakukan supaya es krim itu tidak cepat mencair? Hah? Oke, kelompok sana menjawab dijaga. Ada lagi kelompok yang lain yang mau menjawab? Iya, kalau makan es krim supaya tidak cepat mencair harus di tempat yang teduh. Dan tadi Jenny itu lari-lari. Kalau makan harus duduk supaya tidak cepat, kalau es krim tadi supaya tidak cepat mencair. Kemudian coba Bu Maya tak bertanya, ini pertanyaannya hanya satu tapi harus menjawab. Oke, boleh menjawab per kelompok. Mengapa es krim itu bisa mencair? Oke, tadi dari gambar tadi ya. Kalau dari gambar tadi es krim itu bisa mencair karena terkena sinar matahari. Selain terkena sinar matahari, kira-kira kenapa bisa mencair? Iya, karena bawahnya sambil berlari di bawah tarik matahari bisa cepat mencair. Sudah bisa semua ini. Nah, ini ada gambar. Ada gambar es batu, ada gambar apa ya itu namanya? Matahari. Apalagi gambarnya? Batu tetapi sudah mencair. Salah satunya kita akan mempelajari tentang ini. Apa tadi? Perubahan wujud benda. Jadi benda itu bisa berubah wujud apabila terkena sinar matahari. Atau karena sinar matahari saja? Tidak. Nah ini, kita akan mengenal perubahan wujud benda. Tadi kita sudah tahu ya. Coba jawab, silakan menjawab. Kelompok sana. Apa? Ya, ada berapa sih kemarin? Kita kemarin sudah belajar tentang pengertian perubahan wujud benda. Ya, hari ini kita akan mempelajari ada beberapa perubahan wujud benda. Ya, seperti di sini. Kalau di sini ada 3 wujud benda. Berapa? 3 wujud benda yang harus kita ketahui. Apa kemarin? Padat, cair, dan gas. Coba. Kalau padat, contohnya apa saja? Batu, pensil, batu, apalagi? Apa? Meja. Kemudian kalau contohnya berupa cair apa saja? Air, susu, dan lain sebagainya. Kalau gas contohnya siapa yang masih ingat? Air yang sudah waktu ya. Nah ini kalau mencair itu padat menjadi cair. Kemarin kita sudah belajar ya. Jadi kalian tinggal mengingat-ingat saja pelajaran yang sudah Maya ajarkan yang kemarin ya. Mencair itu artinya padat menjadi cair. Nah, artinya mencair sendiri adalah wujud dari padat menjadi cair karena
dari apa? Seperti cerita tadi. Nah, es krim yang kita biarkan di bawah terik matahari akan cepat meleleh. Contoh lainnya apa? Apa? Es batu akan mencair. Terus lilin ketika dipanaskan juga akan mencair atau meleleh. Kemudian kalau di dapur biasanya ada mentega. Tahu? Mentega kalau dipanaskan juga akan mencair. Terus kalau membeku, kemarin membeku artinya apa? Siapa yang tahu? Cair menjadi padat. Oke, cair menjadi padat. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan lebih jelas lagi? Apa membeku itu? Membeku adalah kebalikan dari mencair. Iya, membeku itu kebalikan dari mencair. Yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat karena sudah didinginkan. Jadi suhunya menurun. Kalau mencair tadi suhunya meningkat akan meleleh. Kalau beku suhunya turun akan membeku. Coba siapa yang tahu contohnya apa? Contoh yang paling Contohnya? air yang panas masukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Air yang sudah dimasukkan ke freezer. Apalagi? Contoh lain membuat agar-agar atau es lilin. Baik, itu adalah contoh dari membeku. Kemudian ada 6 ya. Yang ketiga apa? Menguap air menjadi Ya, gas. kalau menguap itu adalah benda cair yang berubah menjadi gas. Contohnya apa tuh? Contoh lain gaji besar yang dijemur menjadi kering karena airnya menguap. Oke, itu bisa dibuat contoh. Terus lagi, air yang direbus sampai Mendidih akan menjadi uap yang berat. biasanya didiamnya ditutup pancinya. Itu namanya menguap. Terus ada lagi mengembun. Kalau mengembun apa artinya? Gas menjadi cair. Iya, gas menjadi cair. Contohnya apa saja? Contoh lain juga jika kalian mengisi gelas dengan es dingin, bagian luar gelas akan muncul titik-titik air. Mengembun titik air itu berasal dari uap ada air di udara yang mendingin. Betul, bagus. Semua masih ingat ya. Terus ada lagi nggak contoh yang lain? Ada lagi? Tidak? Oke, berarti yang kamu tahu itu ya. Nah, kemudian ada lagi menyublim. Menyublim itu apa? Padat Ya. Coba contohnya apa? Contoh ada kapur terus kapur yang kalian taruh di lemari lama-lama kapur terus akan habis cenderung menjadi wangi pada air yang menetes. Jadi contohnya adalah kapur terus yang sudah ditaruh di almari. Kemudian Contoh lain ada lagi es krim. Tahu es krim yang di dalam kulkas? Ada es yang seperti bunga es itu ya. Itu namanya menyublim juga. Karena kalau dilihat itu mengeluarkan asap yang sangat tebal, ya. Kemudian ada lagi mengkristal. Sudah tahu mengkristal? Tahu apa contohnya? contohnya bunga es yang menetes di dinding freezer kulkas. Itu adalah uap air di dalam freezer yang langsung
adalah perubahan dari padat ke cair karena suhunya naik. Contohnya es batu jadi air. Kalau membeku, cair menjadi padat, suhunya turun. Contohnya air jadi es batu. Oke ya, sudah mengerti ya tadi ya contohnya. Oke, kalau ini menguap. Jadi kalau menguap itu dari energi panas ke energi jadi energinya panas. Karena energinya panas akan menguap. Seperti merebus air di dalam tutup pancinya itu ada air yang di dalam tutupnya. Itu namanya kalau ini proses apa? Menghembus. Nah, embun itu biasanya kalau kalian pernah lihat di waktu pagi hari itu di daun pasti ada airnya, itu namanya mengembun. Nah, kalau ini menyublim bisa, mengkristal juga bisa. Alatnya ini ada kapur barus, ada korek api, sendok, apalagi ada lilin untuk panas. Oh ini, nah ini nanti kalian akan mempraktekkan perubahan 7 benda yang sudah kita pahami dari tadi ya. Kalau ini perubahan 7 bendanya dari lilinnya ya. Dari lilin itu padat menjadi cair karena sudah dibakar. Terus leleannya dari lilin itu bisa membeku ketika didiamkan. Kemudian ini panasnya bisa kemudian panas lilin bisa ini wow, gambarnya es teh segar sekali pagi-pagi. Ini contohnya ya, perubahan dari mencair, menguap dan mengembun. Ini tadi sudah
Bismillahirrahmanirrahim.
Juga secara pelan.